hari Minggu sebetulnya udah penuh jadwal saya tiap minggu, tapi untuk hari ini kebetulan pas kosong, pasti minta sama Desi. Ya, jadi ada jodoh. Kalau enggak, malu saya juga ya, tidak pernah hadir, tidak pernah melatih diri bersama-sama. Pada hari ini saya akan melakukan pendekatan secara Mahayana dari Prasna Paramita Sutra. Biar kita belajar sedikit. Orang bilang ada Theravada, ada Mahayana, tapi esensi Dhamma sama. Gimana kita menyelaminya? Yang bisa Mandarin mungkin lebih pas ya. Nah, papannya tulis bisa dipakai. Nah, jadi boleh berdiri lah biar kelihatan ya. Besar yang kecil so. Kecil. Di sini. Ya, kita belajar sebetulnya tadi kita sudah baca Parita. Parita adalah berkembang secara nancuan, Theravada, karena masih menggunakan bahasa Pali. Ketika belajar ke India, di sana ada Sanskerta, ada Pali, ada Magadha. Ya, Sanskerta Mahayana berkembang ke arah utara, itu masuk ke Cungko. Ketika agama Buddha masuk ke Cungko, di sana udah ada Taoism sama ada Kungzi. Maka tradisi-tradisi Mahayana mengadaptasi negara setempat. Dan kita sebenarnya situngnya juga orang Tionghoa. Ya, kalau yang memang ada turunan darah Tionghoa. Bahkan pribumi sendiri juga yang ada di sini juga turunan dari sana juga kan. Nah, kalau kita lihat perkembangannya ketika pembauran ada di Indonesia kita bisa belajar banyak agama. Kita juga bisa belajar agama Buddha, banyak tradisi komplit. Jadi terlahir di Nusantara ini bisa dibilang terlahir di negara Madhya Desa atau Cungpo. Karena Nusantara kita lihat dua benua dan dua samudra strategis. Jadi yang dikatakan Cungpo sebetulnya Indonesia, titik tengahnya. Jadi yang dikatakan Buddha Madhya Desa, di mana kita bisa melihat keberadaban paling tinggi, paling agung juga harusnya di Indonesia. Karena kita lihat Nusantara dulu Sriwijaya mengembangkan agama yang sangat sampai sekarang bisa kita lihat sejarah-sejarahnya, meninggalkan keagungan besar. Majapahit, Borobudur, peninggalannya sampai sekarang juga masih digunakan sebagai tempat-tempat peribadatan, tempat untuk melihat keagungan, dan sebetulnya itu semua Mahayana. Baik karena sudah hilang sekian lama, sekian tahun, Mahayana berubah form menjadi Cungpo Chinese style, dan untungnya kita punya Xuan Chuang Tase atau Tong Samchong yang menggali kitab suci, mengambil semua kitab suci, terjemahkan dan membawa kembali ke Cungpo. Yang hilang cuma Khuddaka Nikaya. Saat itu hanyut onta, satu onta itu membawa Khuddaka Nikaya. Jadi yang lainnya Nikaya utuh, semua Abhidhamma Theravada semua utuh. Itu diterjemahkan dan Nanchuan Kacangcing. Dan Mahayana sendiri punya Mahayana kitab yang utuh, yang memang pada saat dulu sudah banyak guru-guru besar yang mengumpulkan, termasuk dari Dewa Naga yang mengkoleksi semua ajaran Buddha kepada para bodhisattva dan kepada para dewa. Ingat, jam 3 sampai jam 4 itu adalah khotbahnya Buddha kepada para dewa. Nggak ada yang nyatet kan? Yang nyatet itu ya lumpung. Para naga itu yang mencatat semua ajaran Buddha pada saat itu, termasuk kitab kebijaksanaan Buddha atau Prasna Paramita Sutra. Ini segini panjangnya, berapa volume, dan itu banyak sekali. Tapi cuma dirangkum menjadi 216 huruf oleh Kumarajiwa dan oleh Tong Samchong. Bedanya Kumarajiwa bilangnya Kuan Cecai, kalau Tong Samchong tulisnya Kuan Shei. Di pembukaan Sinching ini adalah Sin adalah esensi hati. Jadi summary daripada Prasna Paramita Sutra diringkas menjadi Prasna Paramita Hidraya Sutra atau disebut dengan Pore Polo Mito Sinching. Bacanya Pore, tulisannya Panro. Panro nggak ada arti, tapi harus bacanya Pore atau Prasnya. Prasnya yaitu panya. Prasnya bahasa Sanskrit, panya bahasa Bali. Jadi kalau kita bicara Pore, Panro, ini nggak ada artinya. Orang Joko bisa baca tapi bingung ini apaan ya, Panro gitu ya. Dia hafal nanti.
juga dengan paramita. Paramita ini adalah kebajikan, bahasa Mandarinnya san. San kebaikan, tapi nggak bisa dipakai dengan kata san karena ini hanya kebajikan biasa, bukan masuk ke dalam paraminya para bodhisattva dan Buddha. Maka disebutnya polomito, ya. Polomito atau duo bacanya. Paramita adalah polomito, maka disebutnya prasna paramita sin hidraya, hati. Jing adalah sutra. Maka ketika kita membicarakan prasnya, kebijaksanaan para Buddha, yang harus diperhatikan adalah awal Lokiteswara sudah melakukan kwan. Kwan ini adalah observe. Bahasa Palinya atau Sanskritnya vipassin. Vipassin yaitu vipassana. Jadi kalau dibilang Mahayana nggak ada vipassana, Kwan Sein Pusa udah melakukan vipassana. Dan kalau kita membaca Long Yenching, itu adalah sutra tentang cara vipassananya Mahayana secara detail, sangat amat detail yang dilakukan oleh Kwan Sein Pusa. B yang disinjing kita bilang bahwa Kwan Sein Pusa, Kwan Yin adalah Kwan Sein awal kita suara. Semua orang Tionghoa nggak ada yang nggak percaya awal kita suara. Semua pasti ada patung Kwan Yin, Pai Kwan Yin. Mau anda Theravada kayak di Tangerang semua Theravada, tapi tetap aja kelenteng Botekbyo dan semua kelenteng pasti banyak pai-pai. Tapi nggak ngerti. Jadi buat apa pai-pai nggak ngerti? Maka dharma ini harus diajarkan, bukan cuma di nyencing atau bukan cuma dilafalkan tanpa ngerti artinya. Nah, awal Lokite suara yaitu Kwan Shi Yin Pusa. Pusa terdiri dari 4 huruf, tapi sebenarnya putih satu. Putih satu, bodi satwa. Disingkatnya jadi pusa. Ya, saya nggak tulis Mandarinnya lah ya, karena nanti juga nggak ada ngerti dan waktunya sebentar. Putih satu, orang Tiongkok nggak mau repot-repot panjang, jadi dipanggilnya pusa, bahasa Hokkiennya posa. Ya, jadi ini adalah awal kita suara. Lihat, Sinting dibuka dengan Kwan Cecai Pusa. Kwan Cecai Pusa. Nah, 6R yang diajarkan oleh Bante. Yang pertama apa? Iya, apa? Recognize atau tahu ya kan, tahu ya. 2, mengenali kan tahu ya, pengakilan. Recognize, terus release atau mengetahui. 2, melepaskan. 3, 4, 5, kembali ke objek. 6, ulangi, repeat ya. 6 ini kembali ke 1. Nah, ketika kita mengetahui, ini namanya Kwan. Observe, mengamati, menilai, melihat, mengetahui, maka disebut sebagai vipassin. Maka 6R yang pertama kita udah otomatis masuk ke vipassana. Untuk apa? Pengamatan. Ya, ini disincing bab 1, baru huruf ke 1 udah bilang langsung Kwan, observe, vipassana. Jadi nggak ada alasan susu Mahayana kagak melakukan vipassana, kalau Kwan Yin aja vipassana ya kan. Cuma cara tekniknya aja tiap kita berbeda. Lalu kemudian ketika kita melepaskan dan relax serta senyum, ini satu paket 3, 4, 6. Ketika seseorang punya sesuatu yang berat dilepaskan, terus kita bisa santai, relax sambil senyum, apa namanya? Jungwonnya Cheto atau free, freely atau bebas. Cecai adalah bebas. Cecai, ce adalah ceci diri sendiri. Cai ada di mana di saat itu. Tapi ketika digabung diri sendiri di mana-mana, artinya dia kayak ikan bisa di mana-mana berenang kemana tanpa ada satu halangan atau tanpa satu obstacle. Namanya cecai. Cecai adalah free, bebas.
Jadi adalah observe, kita mengamati sesuatu yang bisa membuat kita menjadi bebas, lepas, tanpa ada halangan. Ini 2, 3, dan 4 adalah lepas. Objeknya apa? Quan cecai pusa. Pusa adalah body satwa. Quan cecai pusa sin seng pore polomito she. Objeknya di sini adalah Quan Sen Pusa saat itu sedang mengamati pemahaman mendalam tentang prasna para mita. Di Mahayana Jalan Bodhisattva ada 6 paramita, dan ini adalah paramita yang terakhir, paramita ke-6. Kenapa? Karena prasna paramita ini adalah kebijaksanaan tertinggi. Jadi objeknya adalah prasna. Kenapa objeknya prasma? Entah kita bahas ya. Nah, terus kembali mengulang repeat bahwa meditasi ke nianto ke atau apa namanya nyencing baca parita atau apapun itu nggak bisa kita sekali lakukan, apalagi namanya kebaikan, nggak bisa sekali. Ini ada touching, ada incing, nggak ada moi ya. Nah, kalau di wihara itu ada gong itu, coba boleh gong ya. Mukulnya apa? Sekali. Tadi masih bunyi, masih ya? Ulang ya. Lama banget lagi ya. Ini orang kalau marahin kita, orang keselin kita, ngomelnya tadi sampai sore masih kesel. Benar nggak? Jangan. Nah, benar ya. Jadi ini adalah apapun yang Anda tinggalkan jejaknya dengan yang namanya speech yang tidak baik, pikiran yang tidak baik, apalagi perbuatan yang tidak baik. Kalau itu kan kayu itu kayak gini, ya, dari kayu kan? Dengar nggak sekali? Masih ada nggak bunyinya? Nggak ada. Makanya mui kan pukul terus selama sincing dibaca sutra tuh nggak berhenti. Artinya kebaikan tuh kayak gitu. Jadi kalau Anda berbuat baik sekali pukul doang, hilang suaranya. Paham? Kenapa kita harus ngulang-ngulang terus supaya kedengaran terus? Kalau enggak, kebaikan itu enggak bakal didengar orang. Kalau mau berbuat baik, don't stop. To be continue. Karena begitu Anda stop, hilang. Meditasi bersama. Kalau meditasi kita berhentikan, kebiasaan ini hilang. Nenpo juga sama. Nenpo kayak acan man. Itu kan Theravada, biku hutan, tangga. Tapi kenapa akhirnya dia menyebut meditasinya Buddho. Pengulangan. Meditasi Buddho lah yang bawa ketenangan. Dan akhirnya pencerahan. Masuk ke vipassana lebih gampang. Karena pengulangan. Kalau kita di Mahayana Amitabha, 4 huruf, meditasi Buddha 2 huruf. Sama aja. Anda mau mengulang apapun, Sabesata Bhavantu Sukhitata diulang terus, sama. Tujuannya kan memfokuskan pikiran. Berarti pengulangannya penting nggak? Penting. Nah, namanya ini udah penting, udah inti essence daripada ajaran yang ditemukan Bante Wimala Ramsi. Jadi kita berterima kasih kepada Bante karena mengajarkan sesuatu yang udah essence. Kita lanjut ya. Pasnya adalah kebijaksanaan Buddha, bukan kebijaksanaan kita. Jadi kebijaksanaan kita nggak bisa nilai kebijaksanaan Buddha. Arahat katanya udah sama, udah ceto, udah nibbana. Kenapa kebijaksanaan arahat tidak sama dengan kebijaksanaan sama sang Buddha? Paceka Buddha, di mana tidak ada Buddha dia bisa menjadi Buddha. Sama-sama gelarnya Buddha, pengetahuannya sama, semuanya sama, nggak ada dibatasi. Tapi Paceka Buddha nggak bisa bahwa kamu jadi Sotapana, Sakadagami, Anagami, nggak bisa. Paceka Buddha bisa ngajar, kayak saya bisa ngajar, tapi nggak ada pencerahan karena dia hanya bisa berlaku untuk dirinya sendiri. Banyak profesor jago-jago, tapi yang ngerti dia doang sendiri, betul. Tapi banyak juga dosen biasa bisa ngajar sampai murid itu paham banget. Kayak matematika itu tidak susah, matematika itu mudah. Yang Bante Abhidhamma meditasi, Abhidhamma itu mudah, belajarnya gampang, ya kan? Nah, semua orang yang kayak begini itu dia bisa ngajar dan bisa bawa semuanya memperoleh hasil yang sama. Tapi Paceka Buddha nggak bisa. Tapi sama sang Buddha
kebijaksanaannya ini adalah tanpa batas. Yang Upien, karena apa? Beliau sudah melewati waktu yang sangat banyak, 4 asalnya 1.000 kalpa. Nggak usah dibahas, 1 kalpa aja 1 bumi dan terbentuk sampai hancur. Capek ngukurnya. Terus masih mau membahas saya mau jadi Buddha, saya sekarang arahat, saya sekarang menjadi kesekian, ngimpi. Bukan nggak bisa, bisa. Kalau memang kita udah menjalani 3 asankaya berapa gitu. Kita udah menjalani 4 asankaya 900.000 kalpa. Udah tinggal titik, saat ini kita selesai. Tapi nyatanya kenapa lu nggak lahir di zaman 2500 tahun yang lampau? Di mana ada Buddha? Karena ketika saat itu langsung kita beres, selesai. Ini udah di zaman kemerosotan Dhamma, di mana usia manusia udah mendekati 10 tahun dan kita sekarang 75 tahun, Buddha udah 100 tahun. Sebentar lagi udah banyak kejahatan daripada kebaikan. Nah, ketika kita menjalankan parami adalah hal yang mutlak, setiap kehidupan yang kita jalani adalah parami. Parami ini bukan hanya kebajikan, tapi harus dilepas, ditambah benar-benar pelepasan, lepas. Itu free. Tidak ada yang namanya pemelekatan dalam setiap tindakan kita. Dana ketika melepas udah jangan dipikirin dan juga jangan dikejar. Kita hari ini harus ngumpulin berapa ratus, berapa ribu, terus beli panja harus berapa. Itu termasuk hari saya yang namanya Leo itu kan error gara-gara setiap jam 10 malam harus kumpulin semua info berapa. Dia sendiri ngitung, dia kalkulasi. Terus siangnya buat siapa? Beli panja saya buat siapa? Buat dirinya sendiri. Kan orang yang egois. Ada juga yang kita kenal udah meninggal, alirannya di mana-mana berkembang, yang ngumpulin tiap hari harus baca mantra berapa, function berapa, segala macam. Itu bukan nilai yang kecil. Baca saya bilangnya 108 kali tapeco, butuh berapa lama? Baca cepat ya, baca cepat ini bisa 1,5 jam. Tapeco 108 kali. Kalau dia bilang 10.000 kali, emang waktumu ada cuma buat baca mantra doang? Bagus nggak? Bagus. Tapi buat apa? Tidak sesuai dengan kenyataan hidup kita. Baca 1 kali, bahkan 1 huruf Buddha dengan pikiran yang udah penuh tadi dengan 6 pikiran yang penuh dengan Brahma Wihara. Baca 1 kata Buddha. Ada Master Zen zaman dulu ketika dia bilang Buddha, 1 icunfo keluar kayak hologram keluar Buddha. Kenapa? Udah fokus pelatihan. Jadi nggak perlu kita mengharapkan sesuatu yang lebih, karena itu jadi beban, bukan jadi pembebasan. Sedangkan kita mau belajar pembebasan. Ingat ya, parami ini tidak sama dengan kebaikan biasa, karena dia harus ditambah dengan ketulusan tanpa pembatasan. Ini yang akan sulit dipelajari, karena nanti di sini kita mau belajar. Yang selanjutnya, kuan secara busa, sin sem pore pola mitose, ciao jian pu yin jie gong. Melihat bahwa Pancaskanda adalah kosong, sunya, empty. Ini tadi diajarkan Pancaskanda. Manusia, diri kita terdiri dari nama dan rupa. Rupa ini jasmani. Ini adalah rohani. Anda lihat sekarang di YouTube yang ngomongnya mindfulness yang diajarkan oleh orang Islam, orang Katolik, semua pasti akan menuju ke sini pembahasan sampai tiada ego. Semua akan bahas ini. Termasuk kajian-kajian yang lebih tinggi kayak Abu Mablo gitu kan. Nah, termasuk dengan Padamian Halahab, itu muslim tapi sufi. Yang dibahas cuma pikiran dan perlintasan ego. Kenapa? Karena manusia ini punya 2, rupa dan rohani atau batin, bahasanya batin. Ketika udah berbicara tentang badan jasmani, Anda berbicara tentang 6 landasan indera. 6 indera ini adalah badan. Betul nggak? 6 indera badan, betul kan? Ada mata, ada apa segala macam, sakit pikiran. Loh, pikiran masuk ke dalam rupa? Salah dong. Pikiran
di luar dari badan. Maka yang kita bahas cuma 5 indra, karena pikiran ini sesungguhnya adalah batin. Jadi kalau ngomong badan itu bukan ngomong 6 landasan indra, tapi ngomong panca indra. Nah, panca indra adalah badan tambah pikiran, maka 6 landasan indra adalah disebut sebagai pancaskanda. Komplit. Pancaskanda adalah 6 salayatana landasan indra yang terdiri dari nama dan rupa. Dan rupa adalah panca indra, nama adalah pikiran atau indra 6 atau 6 indra. Ya, paham ya? Ini paham dulu ya? Udah ngerti lah ya. Jago-jago ngajar di sini. Kalau umat Mahayana kebanyakan nyamkeng ya. Jadi kalau diajarin begini bingung. Pancaskanda adalah kosong. Kenapa dibilang pancaskanda adalah kosong? Nah, ini hubungannya sama anatta. Karena Buddha zaman dulu yang ngajarin tentang jiwa, ngajarin tentang aku, ego yang permanen dan abadi. Ini udah di zamannya. Semua 3 Weda ngajarin tentang aku yang terus-menerus, makanya ada istilahnya kasta. Kalau udah lahir sebagai Brahmana, Anda selamanya setiap kelahiran pasti Brahmana. Enak dong? Enak gak? Kalau lahir jadi Satria, terusan jadi Satria, keren kan? Siapa yang gak mau jadi raja? Siapa yang gak mau jadi apa segala macam? Terus kalau Waisa dan Sudra, belum lagi kaum Dalit. Kaum Dalit ini kaum yang terbuang. Kalau lahir jadi ini dan ini, wah ini Luyau Kuci luar biasa. Ini tengah-tengah, ini adalah kaum rendah, ini kaum terbuang. Udah lahir, udah ada ini, konsep ini udah ada menyatakan aku dan jiwa yang kekal abadi selamanya. Jadi semua ini aku, jadi Brahmana aku. Wah paling gede harus dihormatin. Tapi lihat, dari Brahmana yang jenisnya banyak itu ada juga Brahmana kaum telanjang yang nggak peduli sama yang lain. Dia cuma meditasi, jalan, menyiksa diri dan segala macam. Dia juga nggak butuh dihormatin. Ya sebenarnya dia juga lagi melatih ego kan. Cuma nggak ngerti. Habis itu mereka kemana? Belum ada istilah moksa. Moksa itu setelah agama Buddha. Nah, jadi mereka cuma tahunya nanti ke alam yang tertinggi. Maka para Brahmana sama dia yang paling tertinggi ya udah arupa jana udah diperoleh. Arupa jana ini udah di zaman sebelum Buddha udah biasa. Bahkan sama Sang Buddha ketika belajar dengan Alala Kalama dan Udaka Ramaputa udah mentok. Udah nggak ada lagi yang saya bisa ajarin. Kenapa? Pangeran Siddhartha sudah mentok mencapai ini. Jadi nggak usah heran 6 tahun sengsara, 6 tahun singkat tulang sama kulit, kok bisa ya hidup? Ini saya sedang membuktikan. Kok bisa nggak makan, nggak minum, bisa bermeditasi 6 tahun hidup, 6 tahun menderita ya. Baru kan kemudian dilepaskan semuanya, kembali makan biasa, kembali jalan tengah istilahnya. Karena dia sudah merupakan tidak ada badan. Tujuan meditasi twin sampai kita nggak merasa ada badan ya. Kenapa kita harus mengabaikan kaki kesemutan, dari semut muncul gajah, dari gajah dipegang toeng-toeng kayak air ya kan, sampai nanti kakinya hilang, terus baru ada di badan, kita mengabaikan badan sampai ada kepala pun akhirnya hilang. Ya karena kita harus tahu dulu kondisi arupa jana. Tapi kalau udah ke sono, ntar udah merasakan mau balik lagi, kayaknya susah amat ya. Kenapa? Kita udah pernah. Masalahnya kita harus mastering jana, harus sering ke sono. Nah masalahnya kalau udah pernah, pengen lagi, ada kepingin itu, keinginan, malah nggak dapet. Jadi semua adalah bicara tentang alami. Alami ini adalah kebiasaan. Maka yang akan harus diperhatikan adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah karma yang akan mendorong kelahiran kembali, yang disebut dengan acina karma. Ini nggak pernah dibahas nih Theravada. Ada acina karma, tapi nggak pernah dibahas. Mahayana juga tahu acina karma, tapi nggak pernah dikasih tahu itu adalah acina
Ya kita info berulang-ulang, meditasi berulang-ulang. Ini adalah karma kebiasaan. Kenapa? Pada saat nanti kita meninggal, yang akan mendorong nanti masuknya ke dalam apa? Anda boleh pergi ke ICU, tempat yang paling menyebalkan. Di ICU, siapapun orang sehat pasti sakit. Kenapa? Dengerin yang bunyinya begini, tit, 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 sesak. Kayak kita tinggal nunggu bunyi tit, berarti mati kan? Saya bacain doa di ICU. Orang yang udah sekarang koma ini udah pakai oksigen, udah apa sekarang? Ngap banget. Kita yang baca doa dengar udah tambah oksigen sama suara ngapnya, ditambah lagi sama mesin tadi tit tit, kita juga jadi ngap. Apalagi yang tidur. Nah, inilah yang namanya near death experience ketika menjelang kematian saat koma. Apa sih yang paling menyebalkan? Suara itu. Makanya saya komplain sama suster sama dokter. Bisa nggak sih suaranya di silent? Oh nggak bisa Su, itu buat kasih kode buat suster yang jaga. Kalau udah bunyi tit, berarti kan kita langsung buru-buru tanganin. Iya, suster tinggal nunggu dia mati. Tapi yang sakit itu kasihan banget loh. Belum mati rasanya udah kayak mau mati. Kebayang nggak? Tiap hari pagi, siang, sore ada tit, tit, tit. Maka kenapa kita harus pasang denpoci biasanya? Namo Amito. Kalau di Mayana ya, supaya apa? Berulang-ulang, fokusnya bukannya pada tit, 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 tapi berulang-ulang pada sosok bodhisattva. Kuan Xiang tadi, yang observasi tadi, dia harus membangkitkan sesuatu yang dia ingat yang baik. Ya, itu dia. Oke, nah sekarang yang dibilang tadi dalam tidak ada aku itu kan karena aku bahasa Mandarinnya kan wo, ya kan? Sebenarnya si aku ini wo hebat. Wo ditambah dengan suara, ditambah sama ucapan. Ini namanya se atau kesah dan atau winyana. Saya kasih tahu dulu nih. Ini Mandarin, enaknya belajar Mandarin gitu. Ini namanya kesadaran winyana. Berarti winyana itu ada bahasa. Bahasa itu semua kata-kata yang ada di sini nih. Semua ucapan, semua kenangan, semua apa, semua yang ada di dalam kita. Ini sebutnya iya. Bahasa. Mulut. Semua ada di sini di otak kita. Ini namanya suara. Ini namanya bahasa. Ini sama si aku, sama nggak? Sisi yang ini sama nggak? Sama kan? Jadi yang ada di dalam diri kita yang namanya kesadaran, ini isinya cuma simpenan memori dari suara, hati, batin dan segala. Mandarin hati ini adalah suara in dikasih shin, ini namanya i, ini namanya pikiran. Jadi yang namanya pikiran itu adalah suara hati. Jadi yang disimpan terus adalah omongan orang. Yang disimpan adalah kata-kata orang, omongan sendiri, aku bisa, aku tidak bisa, aku tolong, aku bego. Semua adalah suara hatimu. Aku pintar, aku luar biasa, aku jago, aku apa. Ini adalah pikiran kita yang terus-menerus tidak pernah berhenti bekerja. Nah, ketika pikiran ini disimpan dalam kesadaran kita, ya makin gede siapa? Aku. Kalau isinya adalah yang positif, aku ini hebat. Isi yang negatif, aku ini jelek, aku ini apa segala macam. Blaming, cici atau menghakimi diri sendiri. Si aku sebenarnya netral. Kalau ini nggak tahu waktunya cukup kan ya? Boleh makan jam 2? Boleh. Nah, si aku sebenarnya
Kita meditasi buat apa sih sebenarnya? Iya, melihat diri sendiri. Jadi lihatnya pakai apa? Bisa nggak kita langsung lihat diri sendiri? Makanya perlu adalah cermin kan, cerminan diri, cermin diri kan. Nah ini yang kita mau cari adalah ini. Dan ini dia harus seimbang, namanya UPK. Jadi kita nyari itu sebenarnya UPK supaya bisa melihat sisi kiri sebenarnya sama dengan sisi kanan. Masalahnya si aku, si Atta, si ego dia begini, nggak mau diatur, nggak mau digarisin kan? Dia nggak mau digarisin kan? Dia nggak mau diatur, malah garisnya pinggir ke sini. Ini kan sebenarnya sama. Ini ke kanan, dia juga mau, nggak mau kalah. Jadi dia nggak mau diatur pakai cermin karena cerminnya hilang, refleksi diri kita hilang, pelajaran untuk mengamati diri kita, UPK kita hilang, tidak seimbang, maka kita jadi begini, tidak seimbang, kiri dan kanan tidak sama. Oke, itu tujuan kita merontokkan si aku. Paham? Ya. Jadi tujuan kita hidup adalah untuk merontokkan ego. Udah paham ya sampai sini ya? Nah. Jadi pancaskanda tadi kosong. Kosong itu bukan berarti nggak ada apa-apa, makanya kosong ada sisi, ada kosong. Kita menyatakan bahwa siapa sebenarnya mata. Kenapa? Kita lihat tadi kan kita mau terbebaskan. Gitu. Di bahasa Mandarin namanya kai u. U adalah penjarahan. Anilau lagunya U. Ya. Lagu U ada anilau. Ini kai U. Kai itu baru buka. Bahasa Taiwannya begini. Ini man, pintu. Ini pintu. Man. Ini kai buka. Pintu yang terbuka baru buka pintu atau buka. Ini namanya kai. Bahasa Cungko disingkat jadi gini ya. Nah, kai buka. Ini baru buka doang. Makanya orang bilang kai pencerahan di Zen banyak banget kata-kata kai. Itu tuh baru buka doang, baru gambarnya gini nih. Ini saya kalau kemana salah terus nih. Sampai namanya lampu ting 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 gitu ya. Ting 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 lampu. Ini baru pencerahan. Jadi pencerahan itu kalau kita membuka pintu hati kita doang. Belum masuk. Tapi banyak orang begitu dah kayak wow, so mingpai dia, so ngerti dia, udah merasa hebat dia. Padahal kita baru ngintip doang. Pintu terbuka, kelihatan dalam nggak? Nah, kelihatan dalam, kan baru terbuka, ngintip. Tapi belum masuk ke dalam. Maka para master kayu ini bukan apa-apa. Jangan sombong lu, baru kayu doang. Dan semua orang bisa kayu. Pencerahan itu bisa semua. Nah, baru kita harus masuk TU. Depannya apa ya TU? Senti tadi. Ini bukan ya? TU. Ya pokoknya TU lah. Pokoknya udah lupa. Dan Jepang TU. Oh ya. Ya ini ya. Senti tadi. Nah TU ya. TU itu kita baru masuk nih, merasakan. Udah di dalam, udah tahu semuanya letaknya ada apa aja di mana, kenapa nguasain semua, baru namanya Ceng'u. Ceng'u, baru kita masuk ke Ceng'u, disebut Anuttara sampai Sambodhi. Jadi arahat, ini udah Kai'u, baru dia Ti'u. Mencapai kesucian Sotapanna, Kai'u. Tapi dia harus belajar lagi 7 kali kelahiran. Anagami, Sakadagami, Sakadagami ya, sekali Anagami yang udah nggak lahir lagi. Arahat langsung. Nah ini udah mencapai di sini, tapi belum benar-benar Ceng'u. Ceng'u itu menguasai semuanya sampai Anuttara, tidak terbatas. Arahat terbatas. Ada orang mau cukur jadi biku. Yang lain bilang ini mah nggak bisa jadi biku, nggak ada santunnya, nggak ada akarnya. Tapi Buddha bilang tidak, dia dulu pernah di Pulau Hinono jauh banget bertekad punya adipana untuk menjadi biku. Benar kan? Cerita ada gitu kan? Karena Buddha bisa lihat sampai tidak terbatas. Arahat cuma lihat
begitu dikasih jubah sama itu ketabrak kebo, mati dia. Terus anak lain pada ngomong, katanya pernah jadi biku itu mati juga ditabrak kebo. Udah bilang, ya dia memang harus mati ditabrak kebo. Tapi bedanya kalau dia udah terima ini jubah sama patah, niat dia sudah luar biasa, mengembangkan bodi cita yang dulu banget pernah dilatih. Kalau dia meninggal ditabrak kebo, dia langsung naik tanpa batas. Bedanya kalau dia tidak dicukur, jatuh, paham ya? Buddha datang menyelamatkan. Itu dia namanya Buddha memiliki IU. Nah sekarang saya membahas U-nya. Tadi kita udah ngomong panca indra. Salayatana bahasanya liukan. Salayatana 6 akar. 6 akar adalah 5 pintu 5 jendela 1 pintu. Makanya 5 jendela 1 pintu, benar nggak? Salayatana jendela, pintunya cuma satu. Hebat nih, hebat. Buddha bisa kasih tahu kita 5 jendela 1 pintu. Mata, bisa nggak mata kita jalan-jalan? Bisa nggak? Kalau mata mau jalan-jalan, kaki harus berjalan. Tapi semua objek yang masuk ke mata kita, ya mata kita tetap di sini kan, telinga kita tetap di sini kan, hidung tetap di sini semua, lidah juga tetap di sini, mulut tetap di sini, nggak ada yang berubah, betul? Tapi pintu itu bisa masuk, bisa keluar nggak? Bisa. Sekarang saya ngomong, coba bayangin bantal guling kalian saat ini di kamar, ketemu nggak? Langsung ketemu. Bantal guling. Udah cuci belum? Guling langsung ketemu saat ini. Sekarang Anda udah pulang, udah nyampe di kamar, benar? Udah tidur. Udah nyampe, betul nggak? Bisa lihat rumahnya? Tadi lewat pintu nggak masuknya? Pasti kagak dong. Langsung nyampe di tempat kan? Nggak pakai jalan lagi, terus buka pintu, enggak kan? Hebatnya itu pikiran kita. Begitu pintu dibuka, Anda langsung nyampe mana? Pintu Doraemon. Langsung mau kemana saja, oke? Maka Doraemon inspirasi saya. Pintu Doraemon tadi. Coba, kenapa kita masih di sini? Ngapain lu balik lagi? Kan suruh bilang ke kamar. Lihat guling. Kok balik lagi ke sini? Cepet amat. Karena saya ngomong lagi. Coba saya bayangin, udah lihat guling, terus lihat ke dapur, ada makanan, buka, ambil nasi. Anda masih di rumah nggak? Masih. Kenapa kita balik lagi? Karena kita punya body ini, panca indera ini, panca indera masih ada badan. Kalau Anda meninggal, saat ini meninggal nih, semuanya meninggal nih. Saya bilang pulang, Anda semua langsung pulang. Badannya di sini, betul? Makanya orang yang koma, orang yang meninggal itu hati-hati, jangan ngomong di rumah. Wah, si emak tuh gini atau si engkong apa. Mereka tahu pikiran mereka mau kemana, mereka langsung kemana. Ada contoh dulu, mamanya Bante Jutaliko di Amerika nih. Nah, terus malam-malam si Ryan tuh masih kecil dulu 2 tahun. Nah, ponakannya Bante, sekarang mau udah gede. Dulu masih 2 tahun baru bisa ngomong. Itu sepupunya nih gini, naik, ama pulang, naik ke atas. Suruh tidur di ranjang atas karena ranjang bawah tempat mama omanya tidur. Si Ryan ngomong, naik. Mama bilang udah jam 11 malam. Ngapain su naik? Ama pulang. Di mana memang ama? Di dapur. Amanya lagi di dapur. Bentar lagi mau tidur, kayak gitu. Anak kecil ngomong, ya mamanya kan pikir ini anak error, ya kan? Udah tidur. Mereka tidur di atas berdua. Tapi mamanya bingung. Emang ama pakai baju apa? Hijau. Pakai baju hijau. Udah besok pagi telepon bunyi. Begitu telepon bunyi langsung dibilang,
mama meninggal tadi malam di Indo tadi malam. Gua mau telepon takut nggak bisa pada tidur kan, katanya, hah tadi malam? Iya. Pakai baju apa? Hijau. Jadi mamanya udah nyampe belum? Amerika loh, ini Indonesia loh, baru meninggal langsung nyampe kan? Kenapa? Dia nggak nungguin di sana pas kami, karena pikirannya kangen pulang. Ya, dia langsung tanpa batas. Inilah yang disebut dengan pintu. Tahu Buddha kata 5 jendela 1 pintu. 5 jendela ditutup semua udah nggak berfungsi, pintunya masih bisa terbuka. Pikiran kita yang langsung kemana-mana. Jadi ketika berpindah kematian, yang pindah cuma yang namanya tadi kesadaran. Kesadaran inilah yang melompat keluar pintu. Oke? Nah, jadi yang namanya pencerahan adalah saat masih hidup, bukan saat meninggal. Karena kalau meninggal berarti cuma pikirannya doang yang tercerahkan. Jadi saat masih hidup, panca indera kita dengan pikiran kita tercerahkan. Maka dharma buat orang hidup. Ya percuma Anda sama akong udah meninggal, nggak pernah kewiara, nggak pernah tahu dharma, udah meninggal kita bacain doa, dia juga nggak ngerti. Padahal dia cuma bisa lihat, oh bagus, ada suhu datang, suhunya lucu ya, happy dia. Tapi dharmanya ngerti nggak? Kita ajarin nanti kalau udah meninggal gimana, tahu nggak? Enggak. Makanya dharma itu buat orang hidup. Kita doain orang meninggal untuk kembali ke kita sendiri. Yang masih hidup tahu apa yang diajarin. Sabe sankara anicati. Emang yang meninggal tahu segala sesuatu tidak kekal. Orang udah mati kok. Kita yang hidup tahu bahwa hidup itu selalu berubah. Karena berubah tidak ada yang fix. Tidak ada yang fix, maka kita bisa menambah apapun untuk kita naik kelas sampai lulus. Itu doang alasannya. Jadi nggak boleh ada orang yang sombong di sini. Kenapa? Kita terus-terusan tadi mulang yang ke-6 tadi kembali ke awal, terus kembali ke awal. 5 jendela 1 pintu udah paham? Kalau udah paham, inilah yang bisa menyelamatkan kita dari penderitaan. Kucing itu adalah kondisi nirvana. Nah, terus kemudian yang paling penting adalah tidak ada lagi sosial singse. Ini udah nggak ada. Yang namanya pancaskanda. Lupa. Saat kita mati ini ditinggalkan. Berarti tersisa 4 atau 2, 3, 4. Siang, sing, sosial singse, ipuruse. Ini adalah pancaskanda. Ini adalah nama, ini adalah rupa, ini adalah wedana, ini adalah sanya, ini adalah sankara, ini adalah vinyana. Rupa nggak usah dibahas lagi lah ya. Tadi pancaskanda 5 jendela nggak usah dibahas. Kita bahasnya wedana. Setiap ada bahasa Mandarin yang ada gininya, ini artinya apa? Ini cakar, elang. Cakar atau cakar, mencengkeram. Kalau dari pegang tidak mau dilepaskan. Elang mana pernah melepas buruannya, kecuali dia mau lempar, betul? Cakar elang sangat kuat. Ini namanya cakar. Sesuatu yang dijaga. Ini adalah yo sama-sama, semuanya apapun itu ya. Ada apapun yo apa. Pokoknya yo ini artinya apapun. Jadi apapun yang memang kita jaga atau kita anggap milik kita dan kita lekati, kita cengkeram, ini namanya perasaan. Hebat ya orang Cungko ya, menjelasin perasaan pakai gini. Artinya perasaan itu kalau lu cengkeram, kalau nggak dicengkeram bukan apa-apa. Coba jalan dari tadi ke sini naik beca, naik angkot, naik busway, ada
sopirnya tadi gimana? Ganteng apa enggak? Nggak ada kan? Anda nggak ingat semua kan? Udah lewat karena tidak ada perasaan. Coba di dalam angkot ada cowok ganteng atau cewek cantik banget atau pakai tas yang bermerek keren banget tasnya yang saya pengen beli nggak bisa kebeli. Ingat nggak? Kenapa? Kita mencengkeram perasaan. Paham? Paham ya? Kenapa perasaan ini biang kerok? Kembali ke paticca samuppada. Ini hubungannya ke paticca samuppada. Karena perasaan menimbulkan tanha. Betul? Tanha. Tanha adalah nafsu keinginan. Bahasa Indonesia nafsu keinginan, bahasa orang Jumbo nggak ngerti apa itu nafsu keinginan. Dia ganti dengan cinta. Kalau ngomong tahu semua dong. Ini ada nafsu nggak? Adalah ingin memiliki nggak? Iya, namanya cinta. Kalau ini nggak nafsu, ada lain nggak suka, ya. Jadi perasaan ini cinta munculnya karena ada perasaan. Kalau nggak ada perasaan tidak cinta. Masuk logika kan? Ya, jadi wedana pacaya tanha. Dan tanha ini sumber daripada penderitaan atau dukkha. Jadi biang kerok dari penderitaan yang menyebabkan kita muter-muter terus lahir mati adalah cinta yang muncul karena perasaan. Biang kerok kan? Benar nggak? Oke ya, understand dulu nih. Maka belajar itu lebih gampang. Karena yang kita hajar bukan di tanhanya. Tanha mau udah pasti gampang. Tanha itu cinta itu muncul gampang kalau semua perasaan dimasukin ke hati. Masukin ke hati, dia jadi tanha. Kalau nggak masukin di hati, perasaan doang. Perasaan bisa suka, bisa duka, bisa netral. Perasaan doang mah sebenarnya dia bisa suka, bisa duka, bisa netral. Tapi begitu dimasukin ke hati, udah biang kerok dan muncul nafsu keinginan rendah. Karena dari tanha inilah ingin memiliki, udah memiliki, namanya melekat upadana. Kenapa harus saya pisah? Upadana adalah cecuo ini karena dia megang, tidak mau dilepasi, udah nempel, nggak mau dijauhin. Ini namanya cecuo. Jadi di sini udah ada jawabannya jelas. Untuk melepaskan kemelekatan, kita harus dana. Udah, understand? Termasuk dana orang yang ada cintai. Gimana dananya? Ya kalau ada suamimu diganggu sama orang lain, udah danain. Bisa nggak? Ya nggak bisa, itu nggak bisa. Iya, dia suka sama orang lain, udah diambil sama orang lain, tapi begitu pulang, ini lakiku, kamu selingkuh, dia ngomeli terus dari pagi sampai malam. Ngomel terus, berantem terus sampai bang-bang, sampai anak ketakutan, sampai anak trauma. Nah itu jadi cinta apa bukan? Kita maksudnya mempertahankan orang yang kita sayangi, tapi caranya benar apa salah? Akhirnya betah nggak di rumah? Nggak betah. Kalau nggak betah di rumah, ke rumah siapa? Itu akan permasalahannya. Karena diriku, punyaku, harga diriku, aku yang tersakiti. Ya udah danakan aja beres. Terus sang Buddha katakan, dana yang paling tinggi adalah dhamma dana. Melepas yang paling tinggi adalah lepaskan semua yang kita miliki masuk
Bingung nggak tuh? Dia datang kita layani, service plus plus. Di sono bisa melayani sampai gimana? Gua ini istri pertama lu, saya layani sesuka hati yang memuaskan dia. Nggak bisa kan? Datang dicetusin, datang dimarahin, datang ditimpukin, dinangisin, diteriakin. Ya udah, salah siapa? Kalau Anda mau dia kembali, lakukanlah yang lebih baik dari orang lain. Understand? Teorinya gitu gampang, teorinya. Prakteknya mana gua tahu, kamu nggak tahu. Aku nggak kawin, aku nggak pusing. Betul? Jadi sebab daripada duka adalah I. Sebab dari I adalah wedana. Maka di dalam meditasi tuik kita itu membutuhkan yang namanya netral. Netral atau seimbang. Apa nama meditasinya? Ada kata seimbangnya enggak? Insight. Bukan, depannya tranquilly ya kan? Artinya seimbang kan? Tenang, Seimbang. ada kata apa yang diseimbangkan? Wedana. Kalau sejauh-jauh ngomong pikiran. Wedana ini seimbang dulu. Netral lah ya. Iya, tidak terlalu kuat, tidak terlalu lelah. Maka di tahapan meditasi, apa namanya? Meta. Happy, cinta kasih, Ayo udah ngalamin semua kan? Meta. Wah, keren banget. Begitu karuna, wah sedih banget. Bisa nangis, bisa melo. Begitu joyful, mudita, joyful. Wah happy. Yang saya bilang ngeliat awan lucu banget kok, awan kayak panda gitu kan. Ada kupu-kupu kok, kupu-kupunya kayak bercanda sama kita. Bener-bener waktu joyful itu terbuka semuanya kayak seharian itu happy terus. Wah lihat kupu-kupu, lihat anjing. Ya itu yang saya meditasi, samping saya ada anjing, bulunya halus banget sampai nempel-nempel kita. Ih geli gitu. Terus lucu, mukanya dia, matanya dia. Ini kita lagi meditasi, tapi kok happy-nya sampai luar biasa. Ini joyful. Masuk ke namanya UPK, kita nganggap meditasi kita gagal. Hampa, biasa aja. Kemarin begini kali ini. Saya nanya sih Brenda kan, ini lagi mau ngalamin kemunduran, apa gimana? Kayaknya nggak ada apa-apa, ya kan? Kayak tenang diem. Terus ngapain kita meditasi gitu ya? Apa yang dicari? Kok hari ini kayaknya mundur? Padahal itu sedang masuk ke dalam tahap tenang seimbang. Lah kalau teorinya kan tenang seimbang, tapi prakteknya kok kayak diem, nggak bergeming. Terus kita nggak se-happy yang pertama, nggak sesedih yang kedua, betul? Nah itu Anda bisa rasakan tadi seimbang itu di Wedana. Maka siasonya di Wedana, oke? Kita menanganinya adalah di perasaan. Susah motong di tanah, susah. Nggak ada yang tadi saya bilang, istrimu tolong ceraiin bisa. Ini kita ngomong kenyataan ya. Kan lagi sedang bersama baru punya anak kecil-kecil. Terus saya bilang, potong bisa nggak? Ini jawabannya, tanha kagak bisa dipotong. Nggak bakalan bisa. Kecuali udah benci. Kasih sayang. Jangan kalau udah benci, berpotong, setuju, langsung yang itu. Tapi namanya tanah itu nggak bisa karena aku, milikku, punyaku, harga diriku, semuanya aku ya. Di tanah susah ya, susah. Oke, tapi kalau perasaan, bisa nggak perasaan terhadap suamimu pelan-pelan dikurangi? Pikirin anaknya aja, bisa nggak? Bisa sekali ya. Karena udah gitu ya. Udah kayak engkong sama mama gua pisah ranjang. Ini sama engkong, ini sama mama. Kenapa? Pisah ranjang aja anaknya 18. Jadi kalau enggak gimana? Itu beda. Kita kan nggak apa kok bisa berantem apa gimana? Enggak. Tapi kalau perasaan dikurangi, tidak terlalu melekat, ujungnya kayak banyak pasangan muda yang ditinggal duluan ya.
begitu. Bayangin, udah diselingkuhin aja masih cinta loh. Nggak bisa, ya udah lepasin ini, nggak bisa. Terus mau diapain? Dia datang diomelin, dia datang dipukulin, dia datang ditangisin. Kan serba salah ya wanita. Maka yang perlu banyak meditasi kaum wanita. Kenyataannya cewek semua lebih banyak. Nah, betul kan? Wedana ini kita atasi supaya kita bisa mudah melepaskan pemelekatan. Karena kalau enggak, beneran anak di Bandung udah berapa momen ini anak kecil yang jalan duluan sakit jalan. Enggak bisa terima itu orang tua. Saya bilang kita dicarain kayak gini, anak kecil itu seperti masih polos, dia cuma transit doang datang jadi anakmu. Tapi ya dia harus juga mengajarkan kamu waktu dia sakit parah, yang sakit parah, kamu sabar, melayani, dua-duanya sama, saling jaga, itu kan kebaikan yang dia berikan pada kamu, melekatkan. Ya akhirnya dia kembali lagi ke keluarganya yang sebelumnya, nggak ada yang terima, nggak bisa. Anak meninggal duluan, orang tua nggak bisa terima. Tapi kalau orang tua meninggal duluan, nggak ada masalah. Nah ini melatihnya di mana? Kemelekatan, perasaan. Kita ngomong wedana, perasaan. Gampang, tapi sebenarnya susah dilatih. Maka memaafkan, yang paling sulit siapa dimaafkan? Diri sendiri. Kenapa anak saya mati? Karena saya lalai, karena saya telat bawa ke dokter, karena saya lagi itu nganggapnya flu biasa. Nyalain diri sendiri, sampai kapan juga nggak bisa selesai masalah. Itu pentingnya melatih wedana. Sanya adalah rekaman. Jadi kalau handphone Anda, kameranya dipencet, bisa lihat nggak dia? Ada gambarnya nggak? Ada gambarnya kan? Tapi nggak dipencet tombol merahnya. Jadi kita jalan, dia bisa lihat kondisinya. Tapi kalau kita cari lagi ada nggak? Nggak. Jadi udah lewat aja. Mata kita kayak gitu, kayak kamera. Mata kita ngeliat. Tapi Anda nggak pencet tombolnya. Anda lihat saya sekarang ya. Anda nggak ada rasa apapun sama saya. Anda cuma ngeliat doang. Entar begitu pulang muka saya kebayang nggak? Enggak kan? Tapi ketika Anda memperhatikan atau sati perhatian. Ketika Anda memperhatikan, Anda itu mencet logo atau simbol merah. Entar begitu saya pulang, Anda pulang masih ingat muka saya nggak? Masa? Masih ingat? Benar. Hati-hati loh, jangan disimpan, diiris ya. Aduh, nanti nggak bisa tidur. Lalu begitu nggak bisa tidur, nyari saya. Cari marah bahaya. Ini yang terjadi ketika kita merekam seseorang, ingat terus, tidak bisa melupakan. Akhirnya kita muncul tanha untuk memiliki, untuk melekat, dan sudah melekat. Akhirnya ada yang namanya bawa. Bawa ini lebih gampang dibilang karma bawa, lebih gampang. Kenapa? Karena dia yang akan mendorong terjadinya iyalah. Nah, kalau ngomong bawa aja bingung. Persiapan apa? Ya nggak? Apa yang disiapin? Tapi kalau karma bawa, berarti ini punya ada yang namanya menghasilkan action atau karma tadi. Karma bawa, dan karma bawa ini akan menimbulkan jati jara mana? Lahir, tua, sakit, mati. Nah, sanya rekaman disimpannya di nyana, disimpan selalu di sel. Nah, lihat ini siang adalah bentuk objek apapun ditaruh di dalam hati. Objek apapun direkam di dalam hati, itu namanya sanya atau pencerahan. Susah lah bahasa pencerahan. Apa Inggrisnya sih? Perception. Nah ya, ngomong perception ini akan menjadi gampang karena semuanya adalah persepsi. Suami belum pulang, udah jam segini, udah jam malam belum pulang. Persepsi kita jadi apa? Wah, ngelayap dulu. Wah, kemana nih? Wah, ketemu siapa nih? Padahal mobilnya lagi mogok atau kehilangan bensin atau ngantri bensin mahal banget. Pakai
nyesel mobilnya Pajero. Begitu bayar bensin 1,5 juta 3 juta. Kaget nggak? Nah, yang mobilnya solar jual aja kan. Saya ngisi 3 juta bakal kosong. Jadi persepsi kita bisa salah. Bahayanya udah salah, ngotot. Kita yang paling benar. Itu jadi masalah nggak? Jadi, nah sangkara di sini ada bentuk-bentuk pikiran. Ditambah lagi nih, udah persepsinya salah. Dibumbuin dah tuh bentuk-bentuk pikiran dibumbuin. Wah, dia pasti ke sini, udah ke sini ke sono. Kemana-mana pulang langsung disemprot. Dengan bentuk pikiran kita. Dan bahayanya disimpan di gudang memori kita. Suami kita jahat, suami kita pembohong, suami kita begini. Dan winaya, ada yang namanya winaya ketujuh, namanya monase atau mano winyana. Itu dia tukangnya stempel. Kalau ada stempel, agak bisa dihapus. Jahat, jelek, amit-amit, pengkhianat, udah masuk ke dalam batin. Suamimu ngomong apapun bisa dipercaya. Makanya dibilangnya membela diri, dibilangnya tambah bohong. Yang kira rumah tangga berantakan. Itu baru contoh suami istri ya. Kayak gitu. Baik kehidupan umum. Jadi paling bahaya adalah persepsi. Kalau medana kan udah pasti kemelekatan. Ya persepsi, bentuk pikiran sama yang ditekan, dicapin, distempelin, suka tidak suka, ini bahaya apa enggak, ini orang ini penipu. Kalau kita udah mencap seseorang, bisa kita hapus nggak? Susah. Kalau udah nggak percaya sama orang, bisa nggak? Anda udah jujur, mungkin dulu salah, terus sudah bertobat, udah jujur, tapi Anda selamanya akan dicap buaya, penjahat, penipu, selingkuh, pelakor. Udah dicap, walaupun udah berubah, karena susah mengubah persepsi yang disimpan dalam dirinya. Oke? Sudah selesai. Thank you. Jam 12. Nah, udahlah langsung tutup. Dalam sincing endingnya apa? Sin ukwa ai ukwa ai. Ukwa ai itu tidak ada lagi yang beban. Hatimu tidak ada lagi beban. Sin ukwa ai kuyo kung ku bisa meninggalkan segala bentuk ketakutan. Kung ketakutan. Meninggalkan segala ketakutan. Tian tao mengsiang. Meninggalkan yuanli tian tao mengsiang. Meninggalkan tian tao, pandangan salah, menjadi pandangan yang keputar. Yang benar adalah salah, yang salah adalah benar. Hidup ini panjang, tidak bakal mati, tidak ada surga, tidak ada neraka. Ini namanya tian tao. Mata yang salah atau menjadi atau pandangan salah. Mengsiang, halusinasi, impian, ilusi. Jadi kita harus meninggalkan semua ini. Maka hatinya kalau hati kita ada ai-nya, ada cang-ai, ada belenggu, ada niwarana ya, ada halangan niwarana. Nah, ada belenggu, maka kita tidak akan cecai, tidak akan free, tidak akan bebas, tidak akan pencerahan, karena kita masih sesek di sini. Keksim, kesel, gondok udah naik. Keksim di sini, gondok di sini. Nah, ada, oh ke bawah ya. Ini ke sini. Nah, jadi ini adalah beban. Makanya kita harus menghilangkan beban. Itu akhirnya menghilangkan. Itu tidak. Tidak. Kuah itu gantung. Lupa nulisnya gimana? Kuah gantung. Itu cang ai yang ada batunya di sini. Tidak menggantung belenggu lah. Terus ini apanya yang ai? Lupa. Harus nyontek dulu. Hatinya tidak terbebani atau tidak tergantung. Maka sin kuai kuyok kungku ini tientau mengsiang ciu cing yepan barulah disebut sebagai nirvana. Jadi kalau mau mencapai nirwana, ini nirwana PS nirwana. Niwarana versi nirwana, yaitu artinya kalau nggak mau ada belenggu atau mau mencapai nirwana, belenggunya harus
Terus jalan untuk mencapai nirvananya gimana? Yaitu semuanya yang benar-benar, pandangan harus benar, baru pikirannya benar, ucapannya benar, perbuatannya benar, mata pencariannya benar, usaha. Nah, usahanya tadi kan di depan. Kuat, yaitu meditasi, vipassana. Usahanya harus benar. Terus kemudian perhatian dulu, usaha benar, terus apa, samadhi benar, baru terakhir konsentrasi benar, maka munculnya prasnya. Dan ditutup dengan mantra yang paling hebat, mantra paling kuat, mantra tiada tandingannya, mantra yang paling apapun dari segala mantra adalah ceti ceti polo sen ceti putih sapoho gate para sam gate bodi suha. Kenapa ini mantra paling hebat, paling kenapa? Karena semua mantra yang lain by function, fungsi. Kayak tapeco, Anda melatih cinta asik supaya ulas asik, Anda harus baca tapeco, itu fungsi. Terus mantra yang lain, mantra apapun, juntilah apa, untuk ketakutan, untuk cemas, untuk kekayaan, untuk dewa bumi, untuk apa, itu by function. Tapi kalau gate para samgate bodhiswaha, ini adalah mantra motivation, motivasi, mengajak semua orang, ayo nyebrang ke pantai seberang, supaya kita terputus dari samsara. Maka dorongan para bodhisattva dan para Buddha adalah untuk pembebasan. Jadi ini mantra paling hebat, harus ngomongin tiap hari. Nyebrang ke pantai seberang, nyebrang pantai seberang. Artinya harus meditasi, harus jaga sila, harus banyak melakukan parami, bukan cuma dana parami doang, tapi banyak. Anda belajar sendirilah tentang parami. Kita nggak mungkin dalam satu kehidupan ini lengkap semua, tapi minimal dalam kehidupan ini kita sudah naik pangkat dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Pola pikir kita berubah, cara pandang kita berubah, cara bicara kita berubah, terus energi kita berubah. Kenapa di Buddhis kalau ngomongin energi? Karena sama Sang Buddha, Siddhartha Gautama, itu waktu jadi belajar udah menguasain semua yang namanya kundalini, energi, ramalan, astronomi, semua udah dikuasai. Dan itu tidak membawa dia mencapai pencerahan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh belajar. Buddha udah belajar, cuma Buddha ngajarin 45 tahun shortcutnya supaya kita terbebas, supaya kita bahagia, supaya kita lepas cara cepat daripada kita ngegantung. Sakti buat apa? Bisa begini, tapi nggak bebas, muter-muter aja terus jadi dukun tiap kehidupan. Iya pasti dong. Kalau jadi guru tiap kehidupan jadi guru, pianis tiap kehidupan jadi pianis, pelukis tiap kehidupan pelukis. Kenapa? Anak kecil tahu-tahu dia megang kuas, jadi gambar. Kita megang kuas, apaan? Gak membentuk. Anak kecil megang merah, lancar amat. Tapi kita nggak bisa. Kenapa? Alam bawah sadar tiap orang tidak sama. Itu makanya rel, semua berjalan pada rel. Cuma kita bisa belajar apapun. Cuma bakat itu terpendam. Bakat masa lampau yang berapa kehidupan. Itu. Oke. Nah, selesai. Kita hapus semuanya biar jadi kosong. Dan ketika kosong, akhirnya pelajaran hari ini cuma omong kosong. Jangan ada dilekati, ngomong kosong. Jadi semua aliran apapun ngomong teori gini, ujungnya kosong. Kalau Anda masih merasa ini yang hebat, ini yang benar, ini yang super power, ini yang paling praktis, ini paling lambat, bukannya kosong lagi dong. Tapi aku dan aku. Maka Anda udah belajar, kosongin lagi. Ada kesel, kosongin. Ada marah, kosongin. Ada dendam, kosongin. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, papan tulis Anda penuh